Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hingga hari ini, kita masih diberi nikmat kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk menyaksikan bagaimana satu persatu tanggung jawab negara kepada rakyatnya mulai diwujudkan. Di usia yang tidak lagi muda, ketika langkah telah melambat dan tenaga tak sekuat dulu, masih ada satu kekuatan yang tetap hidup di dada para pensiunan negeri ini. Harapan. Harapan akan kepastian, harapan akan keadilan, dan harapan akan kehidupan yang lebih layak di masa tua. Selama bertahun-tahun, banyak pensiunan ASN, TNI, dan Polri menjalani hari-hari mereka dengan pertanyaan yang sama yang terus berulang di benak. Kapan kenaikan gaji benar-benar terasa? Kapan hak rapel dibayarkan? Kapan janji yang tertulis dalam regulasi negara berubah menjadi angka nyata di saldo rekening? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar ungkapan rasa ingin tahu. Ia adalah cerminan dari realitas hidup yang dihadapi para purna bakti. Biaya kesehatan yang semakin meningkat, kebutuhan rumah tangga yang tak bisa ditunda, serta tanggung jawab moral untuk tetap membantu anak dan cucu menjadikan kepastian penghasilan sebagai hal yang sangat krusial. Kini, kita tidak lagi berada dalam ruang yang dipenuhi spekulasi dan kabar simpang siur. Kita berbicara berdasarkan regulasi yang sah, proses yang berjalan, serta kepastian yang bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah melalui kementerian terkait telah menuntaskan salah satu tahapan penting dalam proses penyesuaian kesejahteraan pensiunan, yakni penyelarasan data anggaran untuk pembayaran rapel. Ini bukan kabar biasa. Ini adalah berita yang patut disyukuri bersama. Bukan semata karena dana akan segera diterima, tetapi karena langkah ini menjadi bukti bahwa negara tidak melupakan jasa mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Para purna bakti bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, melainkan bagian dari fondasi bangsa yang harus terus dijaga martabat dan kesejahteraannya. Untuk memahami arti penting kabar ini, kita perlu melihat kembali perjalanan kebijakan yang melatar belakanginya. Perjalanan panjang yang penuh proses, pertimbangan, dan kehati-hatian. Sebuah perjalanan yang menuntut kesabaran, namun kini mulai menunjukkan titik terang yang nyata. Pada tahun 2024, pemerintah secara resmi menetapkan peraturan pemerintah yang menjadi dasar kenaikan gaji pensiunan sebesar 12%. Kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui kajian mendalam mengenai daya beli pensiunan, laju inflasi, serta kemampuan fiskal negara dalam jangka menengah dan panjang. Tujuannya satu, memastikan para pensiunan tetap mampu hidup layak di tengah perubahan ekonomi. Namun, seperti halnya kebijakan besar lainnya, penetapan aturan tidak serta-merta berarti pelaksanaan bisa dilakukan secara instan. Memasuki tahun anggaran berikutnya, dinamika ekonomi global dan domestik menuntut pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati. Setiap keputusan harus memastikan bahwa stabilitas keuangan negara tetap terjaga. Inilah yang kemudian memunculkan jeda waktu antara penetapan kenaikan gaji dan realisasi pembayarannya, khususnya terkait rapel. Banyak pihak menilai keterlambatan ini sebagai bentuk kelalaian. Padahal kenyataannya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara benar-benar tersedia, tercatat dengan benar, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Proses administrasi negara tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Ada mekanisme penganggaran, verifikasi data, serta sinkronisasi lintas lembaga yang harus dilalui. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, agar hak pensiunan dibayarkan secara sah, tepat, dan berkelanjutan. Kini, memasuki awal tahun 2026, proses panjang tersebut telah mencapai fase yang sangat menentukan. Regulasi turunan telah disesuaikan, ketersediaan anggaran telah dipastikan, dan data kepegawaian telah disinkronkan secara menyeluruh. Lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen dan PT Asabri juga telah menyiapkan sistem distribusi yang lebih efisien dan modern. Semua langkah ini menjadi fondasi kuat bagi pelaksanaan pembayaran gaji pensiun dengan nominal baru, sekaligus pencairan rapel yang selama ini dinantikan. Ini bukan sekadar janji, tetapi proses nyata yang telah berjalan dan kini memasuki tahap akhir. Penting bagi kita semua untuk memahami apa yang dimaksud dengan rapel secara utuh dan benar. Rapel bukanlah bonus, bukan pula tambahan di luar hak. Rapel adalah pembayaran atas selisih gaji yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan kenaikan berlaku, namun tertunda karena proses teknis dan administrasi. Ketika negara menetapkan kenaikan gaji mulai tanggal tertentu, tetapi pembayaran dengan nominal baru belum bisa dilakukan, maka selisihnya akan dibayarkan secara sekaligus di kemudian hari. Itulah yang disebut rapel.
Jadi, dana tersebut sepenuhnya adalah hak pensiunan, bukan pemberian tambahan. Besaran rapel yang diterima tentu berbeda antara satu pensiunan dengan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti golongan terakhir saat pensiun, masa kerja, serta jumlah bulan rapel yang dibayarkan. Meski demikian, kenaikan sebesar 12% ini memberikan dampak yang nyata bagi seluruh lapisan pensiunan. Bagi pensiunan golongan rendah, kenaikan ini sangat berarti untuk menjaga daya beli. Tambahan yang mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, bagi mereka bisa menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan dasar bulanan. Pensiunan golongan menengah merasakan peningkatan yang lebih besar secara nominal, sehingga ruang bernapas dalam pengelolaan keuangan keluarga menjadi lebih longgar. Sementara itu, pensiunan golongan atas dengan masa kerja panjang dan tanggung jawab jabatan yang besar menerima peningkatan yang cukup signifikan, apalagi jika masih memiliki tanggungan keluarga. Kenaikan gaji pokok yang diikuti penyesuaian berbagai tunjangan membuat total penerimaan bulanan meningkat secara menyeluruh. Perlu diketahui bahwa gaji pensiun tidak hanya terdiri dari gaji pokok. Ada tunjangan pasangan, tunjangan anak, serta tunjangan pangan yang semuanya dihitung berdasarkan gaji pokok. Ketika gaji pokok naik, maka seluruh komponen tersebut ikut mengalami penyesuaian. Inilah sebabnya mengapa total kenaikan yang dirasakan seringkali lebih besar dari angka persentase yang disebutkan. Dalam hal penyaluran dana, pemerintah telah melakukan berbagai pembaruan sistem. Proses distribusi kini dilakukan secara otomatis dan terjadwal, sehingga dana pensiun dapat masuk ke rekening penerima tepat waktu. Bahkan jika tanggal pembayaran bertepatan dengan hari libur, sistem tetap dirancang agar pencairan tidak tertunda. Namun ada satu kewajiban penting yang tidak boleh diabaikan oleh para pensiunan, yaitu proses otentikasi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa dana benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Melalui aplikasi resmi, pensiunan diminta melakukan verifikasi secara berkala. Jika tahapan ini belum dilakukan, pencairan dapat tertunda meskipun dana sudah tersedia. Sebagian besar kendala keterlambatan yang terjadi bukan disebabkan oleh sistem pusat, melainkan oleh data rekening yang tidak aktif atau proses otentikasi yang belum dipenuhi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi dengan baik. Di tengah kabar baik ini, kewaspadaan terhadap penipuan juga harus terus dijaga. Setiap ada pencairan dalam jumlah besar, selalu ada pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi. Ingatlah bahwa tidak ada petugas resmi yang meminta PIN, OTP, atau biaya tertentu untuk mempercepat pencairan. Gunakan dana yang diterima dengan bijak, utamakan kesehatan, penuhi kebutuhan pokok, bantu keluarga seperlunya, dan sisihkan sebagian untuk keperluan tak terduga. Ketenangan di masa tua bukan hanya tentang besarnya penghasilan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam mengelolanya. Akhir kata, kenaikan gaji dan pencairan rapel ini adalah buah dari kesabaran panjang. Ini adalah bukti bahwa pengabdian tidak berhenti saat masa kerja berakhir. Semoga setiap rupiah yang diterima membawa keberkahan, ketenangan, dan rasa aman bagi para purna bakti dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam hal penyaluran dana, pemerintah telah melakukan berbagai pembaruan sistem. Proses distribusi kini dilakukan secara otomatis dan terjadwal, sehingga dana pensiun dapat masuk ke rekening penerima tepat waktu. Bahkan jika tanggal pembayaran bertepatan dengan hari libur, sistem tetap dirancang agar pencairan tidak tertunda. Namun ada satu kewajiban penting yang tidak boleh diabaikan oleh para pensiunan, yaitu proses otentikasi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa dana benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Melalui aplikasi resmi, pensiunan diminta melakukan verifikasi secara berkala. Jika tahapan ini belum dilakukan, pencairan dapat tertunda meskipun dana sudah tersedia. Sebagian besar kendala keterlambatan yang terjadi bukan disebabkan oleh sistem pusat, melainkan oleh data rekening yang tidak aktif atau proses otentikasi yang belum dipenuhi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi dengan baik. Di tengah kabar baik ini, kewaspadaan terhadap penipuan juga harus terus dijaga. Setiap ada pencairan dalam jumlah besar, selalu ada pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi. Ingatlah bahwa tidak ada petugas resmi yang meminta PIN, OTP, atau biaya tertentu untuk mempercepat pencairan. Gunakan dana yang diterima dengan bijak. Utamakan kesehatan, penuhi kebutuhan pokok, bantu keluarga seperlunya, dan sisihkan sebagian untuk keperluan tak terduga. Ketenangan di masa tua bukan hanya tentang besarnya penghasilan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam mengelolanya. Akhir kata,
Kenaikan gaji dan pencairan rapel ini adalah buah dari kesabaran panjang. Ini adalah bukti bahwa pengabdian tidak berhenti saat masa kerja berakhir. Semoga setiap rupiah yang diterima membawa keberkahan, ketenangan, dan rasa aman bagi para purna bakti dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.